لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan bagi nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas keluarga beliau dan para sahabatnya, demikian juga umatnya yang senantiasa konsisten di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Aqidah, yaitu dari kitab matan Thalathatul Usul, yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki halaman yang ke-45. Insya Allah sekarang kita masih melanjutkan di halaman yang sama, hanya saja di bagian kedua, ya. Sedikit kita mengulas dari pembahasan kemarin yang kita sampaikan, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil mathail wal 'amal bihinna. Ya, ketahuilah atau ilmuilah, semoga Allah merahmati Anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, ta'allumu thalathi hadhil mathail, mempelajari tiga permasalahan, wal 'amal bihinna, dan mengamalkan tiga permasalahan ini. Ya, jadi belajar, mempelajarinya dan mengamalkan setelah kita mengetahuinya. Yang pertama, ya, bahwasanya Allah khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita, wa razaqna, dan memberi rezeki, ya, mencukupi kebutuhan kita, wa lam yatrukna hamalan, dan dia tidak meninggalkan, ya, kita begitu saja di muka bumi. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, seorang rasul bagi setiap umat, ya, setiap kita. Bal arsala ilaina rasulan, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk kita sekalian. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar, barang siapa yang memaksiati, ya, Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dalil yang disampaikan oleh muallif, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, yang menjadi saksi, syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fir'aun, ya, seorang yang merasa menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan, mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Fir'aun, memperingatkannya untuk menyadarkan dirinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Akan tetapi Fir'aun malah memaksiatinya. Fa'asa Fir'aunur rasul, maka,
ya Fir'aun akhirnya memaksiati atau tidak mentaati Rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdahu wabila, maka Allah mengazab Fir'aun dan pasukannya, ya Allah mengazab Fir'aun dengan ditenggelamkannya dia ya di laut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyiksanya di dalam neraka. Allah menyiksanya di dunia, demikian juga Allah menyiksanya di akhirat. Nah, ini sekelumit pembahasan yang di pertemuan yang lalu, ya, sebelumnya yang sudah kita bahas, ya. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan masuk ke bagian ats-tsani, ya, bagian yang kedua, yaitu ats-tsani dan ats-tsalitsah. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa sebelum nanti saya jelaskan bacaannya. Seperti biasa kalian ikuti dulu sebelum disetorkan, ya. Tidak mesti kalian kalau tidak sanggup untuk menyetorkan dari sini sampai bawah ini, kalian bisa menyetorkan dengan cara bisa dari sini sampai sini dulu, ya, 2 baris dulu. Nanti setor lagi dari sini sampai mana? Sampai sini misalnya. Baru nanti sisanya sampai sini. Intinya kalian yang kalian anggap mudah untuk kalian setorkan, ya, lakukan. Nanti kalau Ustaz sudah nyatakan gabungkan, baru gabungkan, ya. Baik, kita mulai bacaannya. Bismillah. Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka. Boleh dibaca an yushraka, ya. An yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa tsalitsatu anna man aqara ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatun. Hati-hati di sini panjang pendeknya. Saya ulangi. La yajuzu lahu muwalatun man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang
jelaskan ya secara sama bahwasanya dijelaskan di sini al-thani ya yang kedua ya yang kedua annallaha la yarda. Anna kita sudah tahu kemarin apa? Anna, inna ya itu artinya sama, sesungguhnya ya. Annallaha sesungguhnya Allah la yarda. La yarda tidak ridha. Tidak meridhai, tidak menyukai an yushraka ma'ahu ahadun. An yushraka asyraka yusyriku. Ya, perhatikan di sini asyraka yusyriku. Mempersekutu ya. Bersekutu. Nah, dan ini bentuknya adalah disebut dengan fi'il mudhari'. Kalau ini fi'il mudhari' nanti ada terbagi dua, ada fi'il mudhari' ma'lum, ada yang majhul. Nah, nanti secara perincian mungkin bisa dibahas di pelajaran nahwu ya dengan ustaznya. Ya, Ustaz di sini hanya menjelaskan yusyrak ini adalah bentuk fi'il majhul yang kalau diterjemahkan itu dengan kata tambahan di ya, dipersekutukan. Dipersekutukan ya. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. An di sini maknanya bisa untuk ya, untuk dipersekutukan ma'ahu bersamanya ya, ma'ahu bersamanya. Ahadun dengan sesuatu, dengan seorang pun ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak mau, tidak suka untuk dipersekutukan bersamanya dengan yang lain, dengan makhluk yang lain, dengan makhluknya. Allah tidak suka untuk dipersekutukan. Fi ibadati, di dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepada Allah, kita tidak boleh ya mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah tidak menyukai untuk dipersekutukan sekalipun dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursal, dan tidak pula kepada seorang nabi yang diutus, ya. Tidak pula kepada nabi yang Allah utus. Misalnya kepada ya, ada seorang datang kepada kuburan nabi misalnya, dia meminta melalui kuburan tersebut untuk supaya hajatnya dipenuhi. Wahai Nabi, ya Nabi Allah, ya. Sekalipun dia menjadikan Rasul itu sebagai perantara, sebagai Nabi itu yang dia berdoa kepadanya sebagai perantara untuk disampaikan doanya kepada Allah, ini tidak boleh. Nah, ini bentuk kesyirikan, termasuk an-yusra, ya, mempersekutukan Allah. Tidak boleh kepada Nabi ini, kepada Nabi saja tidak boleh, kepada Nabinya saja tidak boleh, apalagi makhluk yang lainnya. Makanya di sini dikatakan al-muallif wa dalilu qauluhu ta'ala, hal ini semakna dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Bahwa sesungguhnya masajid itu jamak dari masjidun. Masjidun. Jamaknya adalah masajid. Ya, masjid. Masjid atau tempat sujud.
tempat sujud atau tempat ibadah, ya. Bahwasanya ya tempat-tempat ibadah itu baik ruku, baik sujud, ya, anggota sujud kita itu semuanya adalah hanya lillah. Harusnya ditunjukkan kepada Allah, hanya untuk Allah. Ya, peribadatan tempat ibadah itu, ya, beribadah itu hanya kepada Allah. Fala tad'u, maka janganlah la tad'u, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah ma'allah, di samping kepada Allah, ada yang lainnya. Maksudnya dijadikan sekutu bagi Allah, ada tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, ya. Sekalipun dia beribadah, sekalipun dia sholat kepada Allah, tapi di sisi lain misalnya dia melakukan aktivitas ibadahnya kepada peribadatan kepada selain Allah, entah kepada batu, kepada pohon, kepada jin, ya, maupun kepada yang lainnya. Ya. Nah, di sini ini adalah hak yang utama untuk diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, bahwasanya ibadah itu adalah hak prerogatif, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-23 berfirman, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, Rabb kalian mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dalam surat Al-Fatihah, ya, ayat yang kelima juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bacaan wajib di dalam sholat, yang apabila kita tidak membacanya maka tidak sah. Karena di dalamnya ada tauhid, ya, peringatan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajarkan untuk mengucapkan bahwasanya hanya kepada Engkau saja ya Allah na'bud, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Rabb kami memohon pertolongan. Beribadah dan memohon pertolongan, berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Makanya ini bentuk peribadatan yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik kepada Rasul, malaikat sekalipun, nabi sekalipun, apalagi yang levelnya di bawah daripada itu. Nah, ini mu'alif ingin menjelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah sebesar-besar dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik, lahabita anhum, niscaya lenyaplah amalan mereka. Habita anhum, ya, maka ya'malun, apa yang mereka telah kerjakan akan hilang, lenyap. Syirik itu dapat menghanguskan, melenyapkan amal ibadah sekalipun dari sejak kecil dia lakukan. Apabila dia mati, sebelum matinya, ya, umurnya panjang, lama beribadahnya sejak dari kecil sampai mau matinya, tapi ketika mau mati di akhir hayat dia melakukan dosa syirik saja, dosa syirik lenyap semuanya. Pahala ibadah hajinya, ibadah puasanya, ibadah sholatnya, dan ibadah lainnya lenyap. Maka dia akan terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mau, tidak akan mengampuni an yushraka bih, orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu pun jika Allah menghendaki. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk memperhatikan dan menjauhi dari perkara syirik, ya. Karena hal ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, annaman ata'at rasul, bahwa sesungguhnya man, siapa, ata'at yuti'u, mentaati, ya, yang mentaati
mentaati Rasul, wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah. Artinya mentauhidkan itu menjadikan satu-satunya ya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatun, tidak boleh ya, tidak boleh baginya mualah, yaitu bermualah. Mualah itu adalah berwala ya, loyalitas. Mualah loyal ya, tidak boleh loyal, tidak boleh ada unsur kecintaan misalnya di dalamnya, tidak boleh. Man hadallah, kepada siapa saja yang membenci Allah, yang mana mereka menentang Allah ya, tidak boleh, yaitu loyal kepada orang-orang yang membenci atau menentang. Had itu menentang Allah dan Rasulnya ya. Tidak mungkin seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan memiliki rasa sayang, memiliki rasa loyal ya kepada orang-orang yang menentang atau membenci Allah dan Rasulnya. Walau kan, sekalipun aqrab qarib ya, sekalipun orang yang membenci itu adalah karib kerabatnya, keluarganya misalnya, maka kita tidak boleh menanamkan rasa sayang, rasa cinta, ya rasa loyal kepada orang-orang yang membenci dan menentang Allah dan Rasulnya ya. Nah ini sebagaimana dalil yang disampaikan oleh muallif, yaitu berdalil Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak akan kau dapati wahai Muhammad qauman, suatu kaum ya, yu'minuna billah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak akan kamu dapati ya suatu kaum yang mereka orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yuwaduna man hadallah wa rasulah, itu memiliki atau berkasih sayang. Tidak mungkin orang mukmin ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memiliki atau berkasih sayang terhadap orang-orang yang itu membenci atau menentang. Ya, tidak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Ya, menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun aba'ahum, walaupun orang-orang yang menentang itu adalah, sekalipun yang menentang itu adalah aba'ahum, ayah mereka, atau abna'ahum, anak mereka, atau ikhwanahum, saudara, ya, saudara-saudara mereka, ashiratahum, atau ashir itu keluarga mereka, ya. Jadi sekali lagi supaya kita paham bahwa kata Allah, tidak akan kau dapati wahai Muhammad yang namanya orang beriman itu, yang mana orang beriman itu adalah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak mungkin orang mukmin itu yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Ya, tidak mungkin orang mukmin itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun yang menentang itu adalah keluarga, misalnya ayah mereka,
anak-anak mereka atau saudara mereka ataupun keluarga mereka. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan fi qulubihim, di hati mereka. Ya, qulub, hati mereka, al-iman, yaitu keimanan. Karena Allah sudah menanamkan rasa keimanan. Orang yang beriman tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Wa ayyadahum biruhin min, ya, dan memperkuat ya mereka, yakni orang-orang mukmin itu diperkuat oleh Allah dengan ruh, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Allah, yaitu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yudkhiluhum jannah, karena sebab mereka adalah beriman kepada Allah dan tidak menyayangi kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka yudkhiluhum jannah, mereka dimasukkan, ya, Allah memasukkan Allah memasukkan mereka jannah ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir, yang di bawahnya, tahti di bawah, ya, di bawah surga, di bawahnya tersebut al-anhar, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha, kekal penghuni surga itu di dalam surga. Radiya Allah meridainya anhum, mereka. Allah meridai penghuni surga, meridai orang-orang mukmin tadi. Wa radu anhum, yang mereka pun ridha terhadap pemberian Allah, yaitu berupa surga. Ulaika hizbullah, Allah menyatakan bahwasanya mereka itu adalah hizb itu adalah golongan, ya, kelompok. Inilah hizbullah, inilah golongan Allah. Ala inna hizbullah, ketahuilah bahwasanya kelompok atau golongan Allah ini humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Mujadalah. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang mukmin itu tidak mungkin berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun penentang-penentang itu dari dari barisan keluarganya sendiri, ya, baik itu ayahnya, anaknya, saudaranya maupun keluarganya. Karena mereka adalah orang-orang yang terdapat di dalamnya keimanan, sehingga tidak mencintai, ya, kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Tidak membenci kecuali apa yang dibenci oleh Allah, akan membenci kecuali apa yang Allah benci, ya. Nah, di antara yang paling wajib setiap muslim adalah tidak boleh loyal terhadap orang-orang musyrik atau mencintainya. Membenci kekafiran, marah pada kesyirikan, itu karena Allah tentunya ini adalah bentuk ibadah, bentuk keimanan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani, yakni orang-orang kafir ini, aulia itu sebagai, ya, pemimpin atau sebagai kekasih, ya. Ba'dhum awliya'u ba'd, ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dijadikan sebagai kekasih misalnya. Ini tidak boleh, kata Allah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, sebagai kekasihnya, sebagai sahabatnya, sebagai pemimpinnya, fa innahu minhum, maka Allah menyatakan mereka, ya, orang yang mencintai itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang kafir tersebut, baik Yahudi maupun Nasrani yang dia cintai tersebut. Para santri sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang
mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu pun karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah keimanannya. Maka oleh karena itu seyogianya bagi seorang mukmin untuk mereka mencintai sesama mukmin yang lainnya, mencintai sesama muslim, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah adalah dari syaitan dan dari kekhilafan Ustaz. Dan saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan. Dan kita jangan lupa untuk disetorkan, ya, semampu kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.